sebuah resep dan formulasi yang optimal. Lanjut. Di sini di hadapan saya terdapat sebuah tantangan bagaimana menciptakan resep dan formulasi yang sangat efisien, tidak hanya efisien tapi juga aman dan terjangkau. Mari kita buktikan bersama-sama. Dan di sini terdapat jurnal resep, yang dimana jurnal resep di sini terdapat 7 pilar penting, yakni kelengkapan resep, dispensasi, perhitungan, penimbangan, cara pembuatan kue dan sirup, penanda kemasan serta KIE. Di sini terdapat kelengkapan resep yang dinyatakan tidak lengkap. Bayangkan sebuah obat seperti puzzle, yang dimana jika ada salah satu yang hilang, maka gambar keseluruhannya pun tidak akan lengkap dan tidak akan utuh. Maka dari itu kita harus pastikan setiap resep yang kita terima memiliki poin pentingnya dalam ketepatan dan kelengkapannya. Lanjut pada dispensasi dan rekomendasi. Di sini terdapat 5 dispensasi dan rekomendasi pada setiap kue. Di sini dispensasi bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga memberikan solusi. Bagaimana jika akan ada yang menggantikan bahan atau ada yang kurang jelas? Maka dari itu kita di sini akan diuji kemampuan kita. Lanjut. Dan perhitungan dosis lazim dan dosis maksimal. Di sini terdapat perhitungan dosis lazim, sampel tablet, cetirizine tablet, promethazine tablet, EG tablet, serta triamcinolone tablet, dan 1 dosis maksimal ya di CTM. Di sini perhitungan dosis dinyatakan aman dan terdapat 1 kelebihan dosis, yakni pada dosis cetirizine, yang dimana kita harus memperbaikinya. Lanjut pada perhitungan dan penimbangan bahan. Di sini terdapat cetirizine, samol, promethazine, DG, triamcinolone yang diambil dengan 3 tablet untuk triamcinolone. Serta CTM caranya sama dengan triamcinolone, tetapi ini CTM diambil dengan 2 tablet. Lalu diambil amoksan sirup 1 botol. Di sini kita harus menentukan ketelitian kita bahwa perhitungan bahan ini sangat penting, karena jika ada kesalahan sedikit pun akan berdampak besar bagi ketersediaan obat atau berdampak pada pasien. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat cara pembuatan puyer. Ada 6 cara pembuatan puyer, dilakukan dengan siapkan alat dan bahan. Lalu gerus masing-masing bahan, sampel cetirizine, GG, promethazine, terus hingga halus. Lalu kemudian campur dengan serbu CTM dan triamcinolone yang telah dilakukan pengecaran. Lalu masukkan lumpang, lalu gerus atau homogen, dan timbang campurannya menjadi 2 bagian sama penyetaraannya. Lalu masing-masing bagian dibagi menjadi 6 secara visual, karena total pada setiap puyer ada 12. Masukkan puyer ke dalam plastik dan beri etiket. Lanjut pada cara pembuatan sirup. Dan di sini terdapat cara pembuatan sirup amoksen, yakni siapkan sirup
tutup botol, lalu letakkan pada botol yang di permukaan datar. Lalu tuangkan aquades sedikit di bawah tanda batas, lalu buka tutup kembali. Tutup erat-erat, lalu balikkan botol dengan kocok dengan baik sampai tergranulasi, terdispersi merata. Terus tambahkan aquades kembali sampai tanda batas, lalu beri etiket dan label. Lanjut. Di sini terdapat label dan kemasan. Label dan kemasan ini terdapat dua sediaan, yakni sediaan puyer dan sediaan sirup. Sediaan puyer ini terdapat NI, tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena ada salah satu obat yang bersifat keras. Dan terdapat etiket 3 kali 1 bungkus, serta sediaan puyer ini terdapat tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena bahan sirup ini mengandung bahan amoxicillin yang termasuk obat keras. Dan dianjurkan untuk kocok dahulu serta habiskan. Lanjut pada KIE. Dan di sini terdapat KIE pada sediaan puyer dan sirup. Puyer digunakan sebagai demam batuk berdahak dan dimungkinkan dengan disertai alergi serta diminum 3 kali 1 bungkus. Dan obat ini tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Dan kunci utama pada penyimpanan harus di suhu ruang. Kita harus menaati penyimpanan agar tidak rusaknya obat yang akan kita minum pada siang itu. Lalu sirup kering kegunaan obat sebagai antibiotik. Kocok terlebih dahulu untuk sebelum meminumnya dan diminum 3 kali 1 sendok teh. Obat ini tidak boleh diulang tanpa resep dokter karena bersifat obat keras. Di sini kita harus memastikan bahwa sediaan yang kita lakukan dan kita kerjakan harus bersifat efisien dan akurat. Mengapa demikian? Karena pasien adalah kunci utama kita untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya. Kita ditujukan untuk berproses membuat sediaan yang optimal, aman, dan terjangkau. Dengan KIE ini, kita berharapkan untuk pasien mengetahui cara penggunaan obatnya dan kita pun bisa menguasai sediaan yang kita buatkan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.